masih dari tadi ya. Mohon maaf. Ya, lanjut ya anak-anak ya, bahwa hukum syar'i yang bersifat amaliyah ya, ilmu tentang hukum syar'i yang bersifat amaliyah. Disebutkan bahwa ibadah amaliyah itu apa saja? Puasa yang saat ini kita lakukan anak-anak ya. Kemudian ibadah sholat 5 waktu, kemudian zakat. Nah, itu semua bersifat amaliyah. Itu diatur semua dalam fikih ya, dan dalil-dalil yang dari dalil-dalil yang terperinci. Oke, ini apa namanya? Peta konsep ya. Cuma ini ibadah puasa secara keseluruhan ya. Yang kita akan pelajari di sini adalah ibadah puasa Ramadan ya. Dari pengertian puasa, nanti kita akan masuk ke rukunnya, syarat-syarat puasa, kemudian perkara yang membatalkan puasa, kemudian sunah-sunahnya dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Ya, kemudian juga nanti ada puasa qada ya. Nah, ini juga ada puasa kifarat dan lain sebagainya, puasa Daud, puasa sunah-sunahnya tidak kita bahas ya, yang kita bahas hanya berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini. Oke. Ya, ini ya, ini arti puasa nih anak-anak nih, ini cocok logis saja ya. Ya, bahwa puasa itu pikiran jangan macam-macam. Nah, ketika kita berpuasa, pikiran nggak boleh macam-macam, artinya nggak boleh yang negatif-negatif. Ya. Kita harus dituntut berpikir yang selalu positif. Kemudian U-nya itu ucapan jangan jorok-jorok. Ya. Dari pikiran, dari ucapan itu kita dijaga. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah puasa, tapi ucapannya jorok. Ya, ucapannya kotor. Kemudian A-nya ini aksi jangan tidak baik. Nah, bertindak ya, bertingkah laku selalu yang baik ya, agar menjaga ibadah puasa kita ya, serta tidak mengurangi pahala kita dengan menjaga pikiran kita, ucapan kita dan aksi kita nih. Kemudian S-nya ini sesama selalu menghormati ya. Jadi jangan sampai kita hanya ibadah saja, sholat puasa tapi sama orang lain tidak baik gitu ya. Kita harus baik ya. Baik bagi diri kita, ibadah kita kepada Allah, dan juga hubungan kita kepada manusia yang lainnya ya. Itu yang disebut dengan hablum minan nas ya. Jangan hanya kita beribadah kepada Allah itu hablum minallah saja ya. Ada orang yang hablum minallahnya baik ya. Salat malamnya tidak pernah tinggal, selalu melaksanakan ibadah sunnah, tapi sesama manusia dia cuek atau kurang apa namanya, kurang empati ya gitu ya. Kemudian A-nya ini adalah amal diperbanyak ya. Kesempatan dalam bulan suci Ramadan ini adalah memperbanyak amal ibadah, karena sebagaimana tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita ya, bahwa bulan suci Ramadan ini kesempatan kita memperoleh amal yang banyak. Ya, kenapa? Karena itu akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Yang kalau di bulan lain hanya mendapatkan 1 atau 10 kebaikan, tapi di bulan suci Ramadan ini anak-anakku, kita bisa mendapatkan ratusan bahkan ribuan kebaikan, atau bahkan sesuai yang dengan Allah kehendaki. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah tadi kita mengetahui pengertian daripada fikih, nah sekarang selanjutnya yaitu adalah pengertian ibadah puasa ya. Puasa atau kita sebut dengan saum ya. Saum itu bahasa Arabnya ya anak-anak ya. Bahasa Indonesianya puasa ya. Bisa disebut saum, bisa disebut siam ya. Nah, saum atau puasa ini adalah merupakan rukun Islam ya. Sebagaimana kita tahu bahwa rukun Islam itu ada berapa? Ada berapa anak-anak rukun Islam? Ada 5, Pak. Ada 5 ya. Kalau rukun iman ada 6. Jangan tertukar ya. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Nah, ibadah puasa ini menempati posisi yang keempat dalam rukun Islam. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, yang pertama itu adalah syahadat ya. Ketika berislam harus mengucapkan syahadat.
Tanpa syahadat maka ditolaklah keislaman kita, gitu ya. Karena ini merupakan tiket ya, tiket masuk surga. Jadi kalau ada orang non muslim misalnya, dia kan tidak bersyahadat ya, tapi dia melakukan kebaikan-kebaikan selama di dunia, Pak. Dia membantu orang banyak ya, dia sedekah, donasi ya. Apakah dia nanti di surga? Ya tidak bisa ya, disebutkan oleh Nabi tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena tidak mempunyai tiket. Gitu ya. Tidak mempunyai tiket. Ya, tidak punya apa namanya istilahnya pendaftaran. Nah, gitu ya. Ada formulir pendaftaran tidak punya ya. Misalkan kalian sudah belajar di SMP 179 ya selama 3 tahun ya, tapi kalian tidak terdaftar, maka kalian tidak akan mendapatkan ijazah, gitu ya. Kenapa? Karena tidak terdaftar. Ya, maka kalian harus daftar dulu ya melalui PPDB di awal tahun itu, maka akan mendapatkan nanti ijazah ketika lulus ya. Begitupun juga dalam agama Islam ini ya. Ketika nanti kita wafat, kemudian kita masuk liang kubur, kita masuk nanti melewati alam barzah ya, alam-alam selanjutnya di akhirat, kita tidak akan masuk surga kalau kita tidak mempunyai tiketnya yaitu syahadat. Nah, kemudian yang kedua sholat anak-anak ya. Nah, ini perintah sholat ini perintah yang diturunkan oleh Allah ya, pertama setelah syahadat ya. Betapa pentingnya sholat ini sehingga disebutkan oleh Nabi, inna awala yus'alu yaumal qiyamah as-sholah. Pertama kali yang dihisap nanti di hari kiamat itu adalah sholatnya ya. Idza saluhat saluha syairu amali. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Wa idza fasadat kullu syairu amali. Apabila sholatnya tidak baik, sholatnya rusak, rusaklah seluruh amalan perbuatannya. Penting sholat ini anak-anak ya. Jadi jangan sampai kita puasa tapi kita nggak sholat. Ah, ini keliru ya, ini keliru. Tidak boleh orang yang berpuasa tapi kita sholat. Ya. Justru sholat dulu baru kita puasa. Ya, sholat itu penting. Ya, kenapa? Karena nanti pertama kali itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Itu pertama itu sholat. Ya, Nabi menerima perintah sholat 5 waktu ya, melalui peristiwa yang besar dan spektakuler, yaitu yang kita sebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ya, nah ini perintah yang luar biasa ya. Kalau perintah zakat, perintah puasa anak-anak dan perintah-perintah lainnya seperti haji itu diberikan oleh Allah melalui perintah malaikat Jibril, turun ayat ya, dari langit turun ayat ke bumi. Ya, tapi kalau sholat itu beda. Masalah sholat ini nggak boleh turun begitu saja ayat, tapi Allah langsung yang memanggil Nabi Muhammad ya. Jibril, panggil hambaku yang mulia yaitu Muhammad untuk bertemu denganku pada peristiwa Isra Mi'raj ini. Nah, maka penting sekali ibadah sholat ini anak-anak. Kemudian zakat ya. Nah, baru setelah itu puasa. Puasa itu menempati urutan yang keempat. Setelah itu baru ditutup dengan ibadah haji. Nah, pengertian daripada ibadah puasa, apa sih ibadah puasa saum itu, Pak? Sebagaimana yang kelihatan ya, tertera di layar bahwa puasa itu artinya adalah menahan, ya. Al-imsak, menahan. Imsak itu artinya menahan. Makanya kalau kalian sahur, imsak, nah, artinya tuh tahan. Udah tahan, jangan makan lagi. Udah imsak gitu ya. Yaitu menahan diri dari makan dan minum serta segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini termasuk pengertiannya mencakup rukunnya ya. Sebagaimana kita tahu nanti kita akan bahas rukunnya bahwa kita itu harus berniat terlebih dahulu dalam melaksanakan ibadah salat ya. Nah, ini ya. Ini anak-anak ya, pengertian daripada ibadah puasa ya. Secara bahasa itu artinya adalah apa namanya? Menahan ya. Saum as-saum al-imsak. Puasa itu artinya menahan. Ya. Nah, secara istilah yaitu adalah menahan diri dari makan dan minum serta dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar ya, subuh itu, sejak imsak itu ya, biasanya di masjid diumumkan ya imsak. Nah, dari situ tuh mulai menahan ya sampai nanti terbenam matahari maghrib ya, sampai nanti azan.
Itu adalah pengertian daripada ibadah puasa. Nah, ini kemudian adalah dasar hukum perintah ibadah puasa Ramadan, ya, yaitu Quran surat Al-Baqarah 83. Ya. Coba bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, yang artinya adalah hai orang-orang beriman. Allah menyeru kepada kita orang-orang beriman, anak-anak. Ketahuilah bahwa seruan ini adalah seruan kasih sayang dari Allah. Binidail Habib. Seruannya sangat lembut. Duhai orang-orang beriman. Jadi kalau ada kata hai orang-orang beriman itu sangat lembut. Dan biasanya diikuti dengan perintah. Ya. Saking sayangnya Allah kepada kita dipanggil dengan sebutan beriman, kemudian diperintahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Tujuannya apa? Agar kita memperoleh pahala dari situ. Nah, jadi itulah bukti bahwa sayang Allah kepada kita melalui panggilannya saja sudah lembut sekali. Binida Habib, dengan seruan kasih sayang. Apa yang diwajibkan? Apa yang diperintahkan Allah? Kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kalian itu siam, yaitu berpuasa, ya. Siam atau saum sama. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas kalian umat-umat sebelum kalian. Jadi ibadah puasa ini telah disyariatkan juga sebelum Nabi Muhammad, ya. Contohnya waktu apa? Ada puasa Daud. Nah, kalian pernah mendengar puasa Daud ya? Yang puasa sehari, puasa besoknya tidak. Ntar sehari lagi, sehari tidak. Ya. Nah, itu kan sudah dilakukan oleh Nabi Daud. Artinya telah dilakukan oleh umat sebelum Nabi Muhammad. Ya, begitupun juga pernah dilakukan oleh ibunda Nabi Isa tercinta, yaitu Siti Maryam. Ya. Nah, dalam Quran surat Maryam itu ada Inni nazartu lirrahman alam ukalliman nasa yaumal insiya, kata Siti Maryam itu, bahwa aku bernazar kepada Rabbku yaitu Allah bahwa aku tidak akan berbicara kepada manusia. Ya, artinya puasanya menahan pembicaraan, menahan omongan. Jadi puasa bisu namanya. Itu yang dilakukan oleh Siti Maryam, ya, dengan tujuan menghindari fitnah. Nah, itu artinya apa? Telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ya. Tujuannya apa sih, Pak? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa, ya. La'alla itu artinya mudah-mudahan, ya. Belum pasti, anak-anak, belum pasti. Kenapa? Karena ibadah puasa ini harus benar dilakukan. Nah, yang benar melakukannya itulah maka dia akan mendapatkan tattaqun, ketakwaan. Ya. Tapi kalau tidak benar melaksanakannya, ya berarti tidak mendapatkan ketakwaan. Ya, maka di sini dikatakan la'alla. La'alla itu mudah-mudahan, semoga, gitu ya. Tidak pasti ya. Nah, maka yang pasti itu adalah mereka-mereka yang melaksanakan ibadah puasanya benar. Benar rukunnya ya, memperhatikan segala sunnahnya dan kemudian hal-hal yang membatalkannya. Nah, ini adalah dasar hukum dan perintah puasa Ramadan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bertujuan adalah la'allakum tattaqun, gitu ya. Bukan la'allakum dietun, agar kita diet. Bukan begitu ya. Saya mau puasa Pak biar kurus. Bukan, tapi la'allakum tattaqun. Bukan juga la'allakum ngiritun. Ya. Saya mau puasa Pak biar apa? Biar ngirit Pak, nggak keluar duit. Bukan itu ya. Tapi la'allakum tattaqun. Karena memang jangan sampai kita pelit. Justru di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk bersedekah sebanyak-banyaknya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk sekarang anak-anakku ke syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu apa? Yaitu syarat ya yang harus dilaksanakan, harus wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang ingin berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama ya, ada 4 nih. Yang pertama, Islam ya. Nah, maka pertama kalau mau melaksanakan ibadah puasa, dia harus Islam dulu ya. Kalau tidak Islam, non muslim ya tidak wajib puasa ya. Kalau tidak wajib bagi orang-orang kafir. Yang kedua apa? Yang kedua itu baligh ya.
Balik itu artinya apa? Sudah dewasa, gitu ya. Balik itu dari kata balago yablughu, ya. Artinya sampai. Apanya yang sampai? Usianya yang sampai kepada usia dewasa. Biasanya yang laki-laki ditandai dengan apa? Yang pertama, laki-laki ditandai dengan mimpi basah, gitu ya. Mimpi basah bukan mimpi bangun-bangun basah. Kenapa? Pentingnya bocor, bukan itu ya. Artinya mimpi basah itu artinya adalah uh, ketika kita bermimpi ya, diberikan mimpi yang nikmat oleh Allah sehingga kita basah gitu ya. Nah, itu nanti akan dibahas nanti ya. Nah, ini juga sudah dibahas di kelas 7 ya, terkait dengan di bab toharoh ya, ada najis, ada hadas ya. Hadas itu bagi laki-laki yaitu adalah junub ya, junub atau mimpi basah. Kalau perempuan itu haid. Nah, syarat yang ketiga yang harus wajib ada pada seorang yang ingin berpuasa, yaitu adalah berakal. Ya, maka kalau orang yang tidak berakal tidak wajib puasa. Ya, kalau dalam artian itu mumayyiz namanya ya. Mumayyiz itu artinya sudah berakal, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi anak-anak, anak kecil, anak bayi, ya itu tidak wajib puasa. Kenapa? Karena belum berakal ya, belum sampai akalnya, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi ketika kita sudah balik, kita sudah mengetahui mana yang baik dan buruk, maka kita wajib melaksanakan ibadah puasa. Kemudian syarat yang keempat yaitu adalah mampu berpuasa. Ya, artinya tidak wajib kepada orang yang sakit. Maka orang yang sakit mendapatkan rukhsah dari Allah. Apa itu rukhsah, Pak? Rukhsah itu peringanan, ya, dispensasi. Ya. Selama dia mampu, maka laksanakanlah ibadah puasa. Kalau nggak mampu dalam perjalanan atau sakit, ya, maka silahkan mengganti di lain hari. Tapi sakitnya ini ya sakit yang memberatkan ya, yang menyebabkan dia tidak melaksanakan ibadah puasa ya, bukan sakit-sakit yang hanya sekedar lecet aja ya, kegores pintu masa nggak puasa Pak. Ya, tapi boleh juga sih beralasan sakit Pak saya. Tapi ya bukan sakit-sakit yang seperti itu. Artinya sakit di sini adalah sakit yang menyebabkan dia terhalang untuk melaksanakan ibadah puasa. Apabila dia melanjutkan ibadah puasa dalam keadaan sakit, ditakutkan malah memberikan mudarat yang membahayakan bagi kesehatan dirinya. Itu yang dimaksud dengan sakit, gitu ya. Nah, jadi ada 4 ya anak-anak ya. Ingat ya, syarat wajib puasa yang pertama Islam, yang kedua balik, yaitu sudah sampai umurnya, kemudian berakal, dan yang terakhir adalah mampu melaksanakan ibadah puasa. Nah, oke, lanjut ya. Nah, ini slide selanjutnya yaitu adalah syarat sah puasa. Apa saja syarat sah puasa? Ya, ada 6 nih. Yang pertama tadi Islam ya. Tadi wajib, sekarang syarat sahnya. Ya, puasa ini sah dilakukan apabila telah memenuhi 6 unsur ini. Yang pertama Islam. Ya, tadi sudah dibahas ya. Yang kedua berakal ya. Yang ketiga mumayyiz. Ya, mumayyiz itu tadi juga sudah dibahas, yaitu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu namanya mumayyiz ya. Maka ketika seseorang sudah mumayyiz ya, sudah bisa membedakan buruk ya, kemudian dia sudah balik, maka dia sudah terbebani hukum syariat. Artinya apa? Dia sudah harus untuk melaksanakan ibadah puasa, sholat, zakat ya, dan ibadah-ibadah puasa lainnya. Ya, tapi kalau masih anak-anak, masih kecil ya, belum mumayyiz atau belum balik, maka dia dibebaskan dari hukum syariat. Ya. Tapi kalau dia sudah berakal, sudah mumayyiz, harus melaksanakan sholat. Ya, makanya Nabi memerintahkan, muru auladakum bis sholah. Ya, suruhlah anak-anakmu untuk melaksanakan ibadah sholat umur 7 tahun. Ya. Wafadribuhu, dan pukullah mereka jikalau umur 10 tahun belum melaksanakan ibadah sholat. Nah, kalau 7 tahun itu disuruh sholat dulu. Tapi kalau 10 tahun, nah itu sudah harus dipukul. Ya, dalam artian di sini bukan memukul dengan keras ya, tidak. Tapi dorbun ghairu mubarrih.
yaitu dengan pukulan yang tidak membekas, ya, dengan pukulan yang mendidik, ya. Darbun ghairu mubarrah itu artinya dengan pukulan yang tidak menyebabkan bekas, ya, misalkan dengan tempat-tempat yang seperti di, mohon maaf ya, di bokong gitu ya, itu kan tebal ya, artinya jangan sampai kita memukul anak atau memukul uh, yang sudah harusnya puasa atau harusnya sholat tapi tidak sholat, memukulnya di bagian-bagian yang rawan, ya gitu ya. Oke, itu tadi ya. Itu mumayyiz tadi ya. Kemudian niatnya anak-anak. Ya, niat pada waktu malam bagi puasa fardu, maka wajib niat ya dengan mengucapkan nawaitu shauma godin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Ini bagi perempuan ya. Jadi ketika haid tidak boleh berpuasa ya. Maka dia diganti di lain waktu, di lain hari ketika nanti sudah selesai Ramadannya ya. Nah, selanjutnya itu adalah menahan diri dari melakukan perkara yang membatalkan ibadah puasa. Nah, ini syarat sahnya ya, anak-anak ya, syarat sah ibadah puasa. Oke, lanjut nih anak-anak. Suara Bapak terdengar jelas ya? Terdengar, Jelas, Pak. Pak. Terdengar jelas, Pak. Jelas, Pak. Dengar, Pak. Kedengaran, Pak. Oke, nanti ya setelah dibuka kalau nanti pertanyaan. Lanjut. Rukun puasa itu ada 2 anak-anak ya. Cukup 2. Ya, kalau rukun sholat kan ada banyak ya. Ada yang mengatakan 13 ya, ada yang 18. Kalau rukun puasa ini hanya 2 saja. Yang pertama itu adalah niat puasa pada malam hari. Nah, ini yang penting sekali nih. Ada satu yang menarik, hal yang menarik dalam niat ini anak-anak. Ya. Bahwa niat ini merupakan perintah baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, yang disampaikan oleh sahabat Umar ibn Khattab. Ya, bagaimana hadisnya? Kita mungkin sering mendengar juga. Ya. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Bahwa segala sesuatu itu adalah bergantung dengan niatnya. Maka kalau kita melakukan sesuatu tanpa niat, maka kita tidak akan mendapatkan pahala kebaikan di sana. Tapi kalau kita berniat, maka kita mendapatkan pahala kebaikan. Dicatat itu sebagai ibadah. Nah, hal yang menarik apa? Mungkin ketika kita sedang tidak berpuasa, anak-anak, ya, kita tidak berpuasa nih. Tentunya kan pasti kita tidak berniat. Nah, ketika kita pagi hari tidak berniat puasa, kemudian kita belum sarapan, pasti jam 9 atau jam 10 itu perut keroncongan. Ya, mungkin kalian pernah mengalami ya. Nah, tapi berbeda dengan kita ketika bulan Ramadan, ketika kita puasa atau mungkin Senin Kamis kita menancapkan niat dalam hati kita pada malam hari, itu berbeda ya. Ketika pagi hari kita mungkin tidak akan merasakan keroncongan, mungkin keroncongan nanti jam 4 sore ya. Tapi pagi-pagi itu jarang orang yang puasa baru pagi-pagi udah keroncongan ya. Nah, itu ada apa? Nah, maka rahasianya adalah ada pada niat anak-anak. Ada pada niat. Ya, maka niat ini luar biasa. Diperintahkan oleh Nabi diucapkan di lisan kita ya, untuk kemudian apa yang kita ucapkan itu nanti kita salurkan kepada hati kita. Ya. Nah, nanti hati inilah akan mentransfer ke jaringan otak kita anak-anak. Nah, dari jaringan otak itulah kemudian disalurkan lagi ya ke seluruh jaringan tubuh kita untuk memberikan instruksi bahwa hey tubuh, hey jaringan tubuh, siap-siap besok kita akan puasa. Nah, maka itulah sebabnya kenapa kita di pagi hari kita tidak merasakan keroncongan. Kenapa? Karena memang sudah dapat instruksi dari otak ya. Nah, itu berasal dari hati kita, dari lisan yang kita ucapkan ketika berniat pada malam hari. Nah, subhanallah, inilah luar biasanya perintah Nabi dalam niat ini anak-anak. Nah, maka jangan sampai kita ketinggalan niat ya, bahwa kita rukun itu apa sih Pak rukun itu Pak? Rukun itu adalah perkara yang harus ditunaikan. Ya,
perkara yang harus ditunaikan. Jadi kalau kalian tidak menunaikan salah satu di antaranya, maka tidak sah puasanya. Ya, seperti contohnya rukun dalam sholat membaca suratul Fatihah. Ya. La sholata biman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah bagi orang-orang yang melaksanakan sholat itu tanpa membaca Fatihah, maka gagal tuh sholatnya. Begitupun puasa. Kalau tertinggal rukunnya, tidak membaca niat, maka dia tidak dianggap tidak sah puasanya. Maka rukun itu harus ya wajib dikerjakan, perkara yang harus ditunaikan. Ya bagaimana niatnya? Nah, ini lihat nih layarnya nih ya. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati fardolillahi ta'ala ya. Boleh nawaitu soma godin an adai fardi syahri ramadhana ya, biasanya di masjid-masjid ketika kalian taraweh ya dibaca ya, tujuannya apa? Agar tidak lupa ya, makanya imam selalu mengajak jamaahnya untuk membaca niat pada malam harinya agar tidak lupa, karena kalau lupa bahaya ya, lupa niat nanti bisa tidak sah puasanya. Ya, dengan niat yang seperti ini. Nawaitu shauma godin, ya. Ya Allah, saya menyengaja puasa godin esok hari. An adai fardhi syahri Ramadhana, yaitu pada bulan suci Ramadan hadhihi sanah. Pada tahun ini fardolillahi ta'ala. Fardu karena Allah ta'ala. Nah ini harus diucapkan. Nah gitu ya anak-anak ya. Nah, kemudian rukun yang kedua itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa kita. Jadi ketika sudah imsak, itu kita sudah harus berazam bahwa saya akan berpuasa. Maka saya harus meninggalkan segala perkara yang membatalkan ibadah puasa saya. Ya, apa saja nanti kita bahas. Nah, oke lanjut nih. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu hal-hal yang membatalkan ibadah puasa anak-anak. Apa saja sih? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Nah, tentu ya, ini adalah hal pertama yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum. Ya, jadi kalau kita makan sengaja, ya, nah, itu maka akan batal, otomatis langsung batal puasanya. Ya. Kemudian yang kedua adalah bersenggama, ya, bersenggama suami istri ya. Nah, ini kalau melakukan hubungan badan ya, nah, ini maka batal puasanya ya. Mohon maaf ya, ini harus kita bahas juga ya, karena memang di fikih itu kita akan membahas hal-hal yang dianggap apa ya, tabu ya. Tapi tidak apa-apa, memang harus seperti itu. Kalau membahas fikih itu memang harus dalam ya. Jadi kalau mohon maaf menyebutkan hal-hal yang mungkin dianggap tabu dalam telinga kita ya. Oke, kemudian yang ketiga yaitu adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang anggota badan yang 5 anak-anak. Apa saja yang 5 tuh? Yang pertama mulut, ya nggak boleh masukin apapun ke dalam mulut. Yang kedua hidung, kemudian yang ketiga telinga. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kemaluan belakang yang kita sebut dengan dubur. Kemudian kemaluan depan yang kita sebut dengan kubul. Ya. Jadi ada 5 lubang yang dilarang kita untuk memasukkan apapun selama kita menjalani ibadah puasa, yaitu mulut, hidung, telinga, kemudian kubul dan dubur. Ya, maka ini harus diperhatikan nih. Ini sering sekali menjadi pertanyaan ya. Bagaimana Pak kalau misalkan nggak sengaja Pak kalau makan telan gitu kan? Kalau menurut beberapa pendapat ulama di sini dikatakan tidak sengaja dalam puasa Ramadan, benar-benar tidak sengaja ya. Kalau tidak sengaja ya teruskan tidak apa-apa. Tapi kalau disengaja tadi batal. Ya, tapi kalau puasa sunnah ya itu memasukkan makanan tidak sengaja itu batal. Ya, maka jangan sampai kita ketika puasa sunnah memasukkan makanan ya. Kalau tidak sengaja pun itu akan batal. Makanya hati-hati. Bagaimana Pak kalau misalkan kita memasukkan sikat gigi Pak, kan sikat gigi, itu menjadi pertanyaan juga ya, menjadi polemik juga ya dalam melaksanakan ibadah puasa ya. Nah ini menurut beberapa ulama juga ada yang membolehkan ya, ada yang membolehkan. Kenapa? Karena memang ya kita diperintahkan ya, sahabat Nabi diperintahkan oleh Nabi itu untuk melaksanakan siwak ya. Ya jadi bersiwaklah kalian ya jika setiap melaksanakan ibadah sholat. Tapi
kalau di sini kan ada odolnya Pak, itu gimana ya? Gimana Pak kalau ada odolnya Pak? Nah, itu ada yang membolehkan, ada yang melarang juga ya. Nah, tapi lebih baik ketika dalam untuk apa namanya mendapatkan kehati-hatian ya, lebih baik ya jangan memakai odol. Ya, hanya sikat saja boleh. Atau mungkin sikat giginya ketika lagi sahur ya. Ketika sebelum imsak itu sikat gigi ya, agar apa? Agar nanti tetap fresh mulutnya sampai nanti buka puasa ya. Ini ketahuilah anak-anak bahwa bau mulut daripada orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi ya. Nanti di surga, bukan di sini ya. Kalau ada temennya lagi sholat dia mangap gitu kan, jangan ya katakan lebih lebih harum loh, enggak, maksudnya lebih harum itu nanti di surga bukan di dunia ya. Jadi jangan 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 iseng sama temennya ya mengatakan oh bau mulut saya nih bau surga ya, jangan, itu nanti di surga. Nah, artinya apa tadi, boleh ya, boleh menggunakan sikat gigi ya. Nah, karena memang itu kan kerasa Pak ya, ada bolehnya juga ya. Kenapa? Karena memang itu merupakan sifat alamiah ya, alamiah ya. Jadi kayak contohnya air liur Pak, bagaimana meminum air liur sendiri ya, itu tidak apa-apa ya, karena memang agama Islam tidak mengurusi hal-hal yang sedemikian itu ya, karena itu memang sifatnya alamiah ya. Jadi kalau apa namanya sikat gigi kemudian odol ya, kumur-kumur ya dibuang gitu ya. Kalau masih berasa ya itu alamiah gitu ya. Kalau masih berasa alamiah. Tapi ya setidaknya untuk hati-hatian dihindari ya, dihindari dengan menggunakan odol ataupun nanti bisa menggunakan odolnya pas imsak tadi. Ya. Kemudian kumur-kumur Pak, gimana Pak kumur-kumur? Ini nih juga yang menjadi pertanyaan penting nih ya. Gimana kumur-kumur? Nah, kumur-kumur itu ada dua. Yang diperintahkan Allah sama yang kumur-kumur biasa saja. Nah, yang perintahkan Allah itu apa? Kumur-kumur ketika wudhu. Nah, itu boleh. Ya, tidak apa-apa. Kumur-kumur ketika wudhu tidak apa-apa. Oh, sebentar anak-anak ya. Ini lobet. Nah, boleh. Ya. Kemudian kumur-kumur yang kedua apa? Yaitu ketika berdarah. Ya, ketika berdarah mulut kita atau mengeluarkan muntah. Nah, maka itu harus kita kumur-kumur. Jangan sampai kita nggak kumur-kumur karena itu najis. Darah itu najis, muntah itu najis. Maka harus kumur-kumur. Nah, itu kumur yang diperintahkan. Kalau kumur-kumur yang diperintahkan tidak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar kumur-kumur apa Pak? Biar mulut seger Pak. Nah, itu nggak boleh. Ya, jangan gitu ya. Selain kumur-kumur yang dua tadi, maka kita hindari. Jangan sampai takutnya nanti bisa membatalkan puasa kita. Ya, atau ada juga nih orang yang kumur-kumur ya. Misalkan di antara kita ada nih, jangan sampai ya kumur-kumur waktu wudhu, kumur-kumur 3 kali, yang keluar 2 kali. Itu satunya kemana tuh? Nah, jangan korupsi. Ya. Nggak boleh korupsi dalam kok diperhatiin tadi perasaan 3 kali ya. Kok keluarnya cuma 2 kali Pak? Iya Pak, satunya ketelan. Wah, jangan alasan tuh ya, nggak boleh ya. Kumur-kumur 3 kali, harus keluarnya tiga kali, jangan keluarnya 2 kali. Kemudian, apalagi tadi, makan minum ya dengan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam lubang ya, tadi sudah ya. Kemudian apalagi nih, menjadi polemik mungkin berenang nih. Ya biasanya bagaimana kalau masuk air atau apapun ke dalam kubul atau dubur ya, kemaluan depan atau kemaluan belakang. Nah, maka hati-hati juga, jangan sampai. Ya, jangan sampai kita memasukkan apapun ke dalam kemaluan belakang atau depan. Ya, begitupun lubang hidung dan juga telinga. Ya. Nah, makanya ada juga polemik nih, pertanyaan juga nih. Bagaimana Pak kalau berenang? Berenang itu boleh-boleh saja. Bahkan berenang itu merupakan perintah dari Nabi, tapi ya jangan di bulan puasa, gitu ya. Perintah itu adalah berenang itu adalah perintah Nabi ya. Alimu auladakum bisibahati waroma.
ajarilah anakmu bagaimana cara berenang, cara memanah. Nah, karena memang itu olahraga yang disunahkan. Tapi ketika bulan puasa ya jangan dulu. Kenapa? Karena ketika berenang itu kan kita pasti akan masuk air dari telinga, dari hidung, dari kemaluan belakang ya. Apalagi kalau kentut ya, wah itu blubub-blubub gitu kan. Nah itu masuk tuh. Itu masuk pasti ya. Air ya, blubub gitu. Nah, maka jangan sampai kita siang hari, ya jangan pagi sampai sore, jangan ya. Mau berenang silahkan, kapan? Terawih. Nah, habis terawih malam-malam silakan berenang tuh sepuasnya ya. Juga siangan ya. Nah, habis terawih malam-malam silakan. Nah, atau jangan habis buka ya. Juga siangan ya. Jangan tapi habis terawih. Jadi jangan sampai ya. Ini untuk hati-hati perhatian. Jangan kita yang hobi berenang kita ya nanti kita bahkan bisa membatalkan ya karena bisa masuk ke dalam anggota tubuh kita, air-air yang ada di dalam kolam itu bisa membuat anggota tubuh. Selanjutnya yang keempat nih anak-anak, muntah dengan sengaja. Nah, kalau muntahnya karena pun tubuh kita. Yang keempat nih anak-anak, muntah dengan sengaja karena sakit atau karena hal lain. Nah, kalau mungkin ya tidak apa-apa ya, silahkan teruskan ya. Atau kalau sakit ya mau diberhentikan tidak apa-apa ya. Agar kita muntah, itu batal berarti puasanya ya. Itu sudah keluar dari niat puasa tuh, berarti nggak niat. Kemudian yang kelima nih, datang bulan atau nifas ya bagi keluar dari. Kemudian yang kelima ini bagi ya, maka ini batal puasanya ya. Nah, nifas ini bagi ibu yang melahirkan. Yang gimana ya Pak? Sore Pak saya haid Pak. Ya udah nggak apa-apa batal. Ya, ya sayang dong Pak. Ya sayang. Ya, tapi Allah tetap akan memberi nggak apa Pak. Ya berikan pahala ya jangan tapi Allah tetap akan ya jangan dong berikan tapi ingat harus diganti ya faidatum min tapi ingat ya min ukhor harus tetap diganti di lain mas apa ganti ya haidnya terus satu ya itu tidak apa-apa diganti ya. Nah, itu Allah memaklumi ya perempuan memang seperti itu ya tapi bukan berarti Allah mengurangi pahalanya, justru Allah seperti itu akan menambahkan pahalanya. Lalu Allah kemudian nih hal-hal apa memang justru Allah akan menambah hal yang membatalkan puasa, hilang ingatan, penyakit insomnia ya insomnia ya, bangun-bangun kepentok tembok langsung siapa aku gitu kan, itu hilang ingatan tuh berarti batal puasanya ya. Atau gila ya, makanya orang gila tidak puasa ya. Nah, maka kalau dari antara kalian ada yang tidak melaksanakan puasa padahal dia sudah balik, padahal dia mumayyiz, padahal dia sudah bisa melaksanakan ibadah puasa, tapi dia tidak puasa, maka kemungkinannya satu, ya gila berarti dia. Nah, kemudian yang ketujuh nih, keluar sperma dengan sengaja. Nah, ini nih yang harus diperhatikan ya, jangan sampai kita mengeluarkan sperma dengan sengaja ya. Ya. Yang sudah suami istri saja tidak boleh bersenggama tuh, yang poin kedua tuh. Apalagi yang belum menikah ya, mengeluarkan sperma ya, atau yang kita sebut dengan bahasa kedokterannya itu adalah masturbasi. Nah, ini nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Jangankan bulan puasa, jangankan bulan Ramadan ya, bulan-bulan lain saja perilaku ini adalah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya ya, maka jangan sampai ini ya. Dan ingatlah ya bahwa kebaikan di bulan suci Ramadan ini anak-anak semua dilipat gandakan oleh Allah. Pahalanya dilipat gandakan. Pun begitu juga dengan dosa. Kalau kita melaksanakan maksiat atau dosa di bulan suci Ramadan, itu pun akan dilipat gandakan siksanya nanti. Ya, itu pun akan dilipat gandakan dosanya. Maka besar sekali dosanya bagi mereka-mereka yang bermaksiat pada bulan suci Ramadan. Ya. Semoga kita dihindari dari hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iddah ya atau murtad ya. Murtad itu keluar dari Islam ya, dia nggak mau berislam lagi ya. Dia sudah mengingkari syahadat, maka dia batal puasanya.
Ya, ini ya. Ini adalah 8 poin yang bisa membatalkan puasa. Nanti ada lagi poin-poin lainnya. Tapi ini 8 hal yang pokok yang bisa membatalkan ibadah puasa kita anak-anak. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini, selain hal-hal yang membatalkan puasa anak-anak, ada perbuatan yang dapat merusak pahalanya puasa. Nah, jadi puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang rusak. Kenapa? Yang pertama nih, maaf. Nah, ini nih. Yang pertama apa? Menfitnah atau mencela. Nah, sebagaimana kita tahu, ya, ini adalah perilaku yang tidak terpuji, yaitu mencela, memfitnah, ya, ngata-ngatain. Kita sudah hafal ayatnya ya. Wailul lil wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi mereka-mereka yang mencela dan mengumpat, ya. Humazah itu mencela, lumazah itu mengumpat. Apa bedanya, Pak? Humaza itu mencela dari belakang, ngata-ngatain, terang-terangan. Dasar kamu bodoh. Ya, itu siapa? Bentar ya, di-mute dulu ya. Nah, humaza itu mengatain terang-terangan tuh. Bodoh kamu. Atau misalkan mohon maaf ya, apa? Dasar ngatain apa misalkan? Kucing ya gitu. Pokoknya binatang-binatang yang mungkin tidak pantas untuk dikeluarkan ya. Bukan kucing, itu contoh aja ya. Nah, itu namanya humaza, mencela. Nah, kalau lumaza itu apa? Lumaza itu mencela dari belakang ya, atau kita bisa sebut itu bahasanya sekarang itu gibah. Ya, menjelek-jelekan orang lain dari belakang. Ya, ngomongin orang lain. Nah, ini yang tidak diperkenankan ya. Itu bisa merusak pahala ibadah puasa kita ya. Kata Nabi apa? Bohong juga nih, poin kedua nih ya. Menipu, mencuri, bohong itu dapat merusak ibadah pahala puasa kita anak. Nabi bersabda dalam hadisnya, ya, man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak bisa menahan qaula zur. Qaula zur itu apa? Cakap dusta, fitnah, caci maki, sumpah serapah, cela mencela. Kata Allah apa? Alaihissalillahu hajat falaisalillahu siyamihi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh puasanya. Maka Allah tidak butuh ia menahan lapar dan hausnya. Maka sayang ya, dia tidak mendapatkan pahala apapun dari Allah. Ya, maka orang-orang yang berpuasa hindari dari kata celaan, makian, fitnah, bohong ya. Bohong saja tidak boleh. Ya. Nah, maka ini jangan sampai kita lakukan. Ini yang sering kita alami ya. Orang berpuasa tapi mulutnya tidak bisa dijaga. Ya. Yang ketiga tuh menggunjing ya, dan marah. Nah, marah nggak boleh. Kenapa? Marah ini sangat bertentangan dengan ibadah puasa. Toh tujuannya ibadah puasa itu kan melatih kesabaran. Artinya harus sabar, ya. Maka tidak boleh marah-marah. Kalau ada yang ngajak berantem, katakan kepadanya, inni shaim, aku sedang puasa. Itu yang diperintahkan Nabi. Kalau ada orang yang mau berantem dari gara-gara, katakan kepadanya, inni shaim, bahwa aku sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi yang keempat nih, memandang wanita dengan syahwat. Nah, ini nih, nggak boleh ya. Nggak boleh ketika lagi berpuasa ya, jangankan berpuasa ya, bulan-bulan lain saja memandang wanita dengan syahwat itu adalah hal yang diharamkan ya. Sekarang di gadget kita tuh ada apa aja ya, memandang gambar-gambar mungkin yang di sosial media ya, ada ukti-ukti atau bukan ukti, maaf, perempuan-perempuan yang tidak mengenakan pakaian dengan baik ya, auratnya terlihat. Nah, ini hati-hati anak-anak ya. Apalagi sekarang zamannya TikTok ya, Masya Allah itu ya. Itu perempuan itu benar-benar sudah tidak mempunyai rasa malu. Ya, joget-joget di depan TikTok ya. Ya, itu video itu ya. Itu ditarik rasa malunya oleh Allah. Padahal anak-anakku, ketahuilah bahwa mahkotanya perempuan itu adalah sifat malu. Ya, malu. Perempuan itu adalah yang membuat dirinya mulia adalah malu. Tapi sekarang kemuliaan itu di zaman now ini dicabut oleh Allah. Ya, kita melihat tayangan-tayangan TikTok itu, ya, bahkan bukan hanya yang tidak mengenakan hijab, bahkan yang mengenakan hijab pun
Dia goyang-goyang, joget-joget, tidak seronoh, ya, dengan pakaian yang hijabnya ketat, tubuhnya terlihat. Nah, ini merusak, ya. Ini merusak. Maka jangan sampai anak-anak 179, siswa-siswi SMP 179, ya, melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, ya, melakukan TikTok itu seperti itu, yang goyang-goyang depan kamera itu nggak boleh, ya. Harus punya rasa malu, ya. Boleh silakan menggunakan TikTok. Silakan menggunakan TikTok, itu tidak dilarang. Ya, tapi untuk hal-hal yang bermanfaat, ya. Silakan di TikTok, kan ada perbuatan manfaat tuh, ya. Ada TikTok yang masak-masakan, nah itu boleh, silakan memberikan ilmu kepada orang lain, bagaimana tutorial memasak, atau share ilmu apa saja, hadis Nabi, itu semuanya boleh. Ya, TikTok itu boleh, tapi untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya. Kemudian yang kelima nih anak-anak, melihat perbuatan-perbuatan syahwat. Nah, ini itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Ya. Melihat perbuatan syahwat saja tidak boleh. Contohnya apa? Melihat teman kita misalkan sedang pacaran, dilihatin. Yang ngelihat aja tuh, itu nggak boleh, itu dosa. Apalagi yang melaksanakan pacaran. Ya, makanya anak-anak yang mungkin punya pacar, ya, segera putusin pacarnya. Ya, nanti setelah lulus SMA baru silahkan kalian sambung lagi dengan pernikahan. Buat apa pacaran, nggak ada gunanya. Sekarang itu adalah yang terpenting bagi kalian adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, ya, mengembangkan diri kalian, ya. Makanya melihat perbuatan orang pacaran itu juga diharamkan oleh Allah, ya. Kenapa kalau melihat diharamkan? Ya, jangan melihat. Kalau bisa cegah perbuatan itu. Cegah, jangan pacaran. Nah, itu baru mukmin yang sejati. Itu baru sebaik-baik umat. Kata Nabi apa? Kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas. Kenapa bisa dikatakan terbaik? Ukhrijat linnas karena kalian menyeru kepada manusia. Apa yang diseru? Ta'muruna bil ma'ruf, yaitu menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan menyeru mencegah kepada kemungkaran. Jadi kalau ada teman kita melakukan perbuatan maksiat, ya, kita jangan diam saja, tegur, ya, tegur perbuatan itu, ya. Kata Nabi, barang siapa yang melihat satu kemungkaran, ya, falyughayyir biyadi, maka tegurlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau nggak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Ya, bilang, itu perbuatan dosa, nggak boleh. Nah, gitu. Tapi kalau nggak bisa juga, ya, setidaknya dengan hati kita, mengingkari perbuatan tersebut. Ya. Ingat, ya, disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah, anak-anak. Wala taqrabu zina. Janganlah kalian mendekati zina, itu perbuatan pacaran itu zina. Ya, jangankan zina. Wala taqrabu. Jangan kalian dekati. Dekati aja nggak boleh. Melihat orang pacaran aja nggak boleh. Apalagi sampai kita nyemplung ke dalamnya. Sampai kita melakukan pacaran-pacaran itu, ya. Nah, maka semoga kita dihindari dari perbuatan yang merusak ibadah puasa kita, ya. Ya, semoga di bulan suci Ramadan ini yang punya pacar segera diputusi. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, selanjutnya orang-orang yang diperbolehkan berbuka nih, ya, artinya dia boleh tidak melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, sakit. Pak Rijal, maaf Ya, diganggu. Waktunya ya. 1 menit lagi ya, Pak. Oh, 1 menit lagi. Ya. Oh, ya, baik, ya, kita ngebut deh kalau gitu. Ya, orang yang diperbolehkan berbuka yaitu sakit yang pertama. Yang kedua, musafir, ya. Musafir itu dalam perjalanan, anak-anak. Kalau dalam perjalanan kalian boleh kita melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, wanita hamil atau menyusui, ya. Boleh tidak melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena takutnya memberatkan bayinya, gitu, ya. Kemudian 4, orang yang lanjut usia, ya. Udah kakek-kakek, udah nggak kuat lagi puasa, tapi dia wajib membayar fidyah. Fidyah itu ada memberikan makan kepada orang miskin dalam 1 hari, 3 kali itu fidyah. Kemudian perempuan yang haid dan nifas. Oke, ini, ya, ini macam-macam puasa nih anak-anak. Puasa wajib dan sunnah, ya. Tapi kita membahasnya puasa wajib, ya. Puasa wajib itu puasa Ramadan yang tadi barusan kita bahas, ya. Yaitu yang dilakukan oleh setiap orang yang mukallaf dan mampu melaksanakannya. Mukallaf itu sudah
terbebani hukum syariat. Ya, apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa, itu wajib ya. Ramadan ini kalau nggak puasa dosa, dilakukan berpahala. Oke, itu ya Ramadan, puasa Ramadan. Ini tadi sudah kita bahas. Nawaitu somagodin, niatnya itu sudah kita bahas. Kemudian doa berbuka puasa nih anak-anak. Allahumma lakasumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, itu doa berbuka puasa. Jangan dibaca sekarang ya. Nanti habis duduk. Ya. Nah, mulai juga dengan sahabat doma, batalatil uruk, batal ajri insyaallah. Boleh ya. Nah, tapi kalau bisa ini yang pertama ya, pertama itu bismillah sebelum memakan bismillah dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nah, baru setelah kita meminum, makan baru mengatakan Allahumma lakasumtu ala rizkika aftartu wa batallatir uruq wa batal ajru insyaallah. Seperti itu sunnahnya ya. Kemudian ini keutamaan bulan Ramadan nanti akan dibahas oleh Bu Dewi nanti oke ya, itu tadi fikih Ramadan ya. Nah, kemudian ini hal-hal sunnahnya nih bulan suci Ramadan nih anak-anak. Menyegerakan berbuka dengan kurma atau yang manis ya. Kalau kurma itu manis ya. Didahulukan dulu yang manis ya. Ada gorengan, ada kurma. Kurma dulu tuh diambil kalau lagi berbuka ya. Kemudian mengakhirkan sahur. Nah, jangan sampai ini teman-teman nggak sahur nih ya. Harus sahur. Fa inna fis sahuri barokah, karena sahur itu mengandung keberkahan. Jangan bangga tidak sahur. Saya nggak sahur, saya kuat. Nah, justru dia tidak mendapatkan keberkahan ya. Harus sahur. Kemudian berdoa terlebih dahulu, kita berbuka, kemudian memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ini sunnahnya juga ya, biar dapat pahala. Kemudian sodakoh dan memperbanyak baca Quran. Ini yang penting juga nih. Ya. Targetkan di bulan suci Ramadan ini khatam Al-Quran, anak-anak. Karena Al-Quran ini turun pada bulan yang mulia ini. Ya, bulan Ramadan itu menjadi mulia disebabkan karena Al-Quranul Karim. Yang ketujuh, iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Ya, dengan dalam rangka melaksanakan zikir ibadah kepada Allah. Kemudian menghidupkan malam Lailatul Qadar, memperbanyak zikir, istighfar, doa. Ya, banyakin istighfarnya yang biasa di bulan lain 100, maka diperbanyak menjadi 1000 kalau bisa di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah akan mengampuni kita semua. Baik, mungkin cukup sekian ya anak-anak ya. Apa yang bisa Bapak bahas ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, semoga kita bisa menjalani ibadah puasa Ramadan ini dengan penuh keimanan dan keikhlasan sehingga nanti kita mendapatkan pahala apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kita bertemu dengan hari yang fitri dalam keadaan minal aidina wal faizin. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kekurangan dari penyampaian yang Bapak sampaikan. Kebenaran hanyalah datang dari Allah dan kesalahan kadang datang dari lisan-lisan manusia. Bapak akan kembalikan ke moderator. Nanti kalau ada tanya jawab silakan. Kalau tidak ada ya sudah disudahi saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aktafi bihadzal kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Anak-anak, masih semangat? Insya Allah masih semangat ya. Masih Bu. Alhamdulillah, ini materi yang pertama sudah disampaikan oleh Bapak Saiful Rijal, yaitu tentang fikih puasa. Tolong perhatikan apa yang Ibu sampaikan, karena ini berkaitan dengan tugas untuk esok hari. Ibu berpesan, kalian harus segera join besok pagi jam 07.30, karena partisipannya ini tidak lebih dari 500 partisipan. Ya. Banyak teman-teman kalian yang chat sama Ibu, maupun wali kelas yang japri Ibu, banyak yang belum bisa masuk. Bersyukurlah kalian yang sudah masuk ya. Kalian dengar langsung, bisa melihat Bapak Ibu guru kalian walaupun via Zoom ya. Akan kami upayakan nanti akan ada link YouTube, mungkin besok atau Rabu ya akan ada link YouTube, karena besok bentuk formatnya adalah penugasan ya.
Jadi Ibu berharap ketika nanti hari Rabu, jadwal sudah di-share semua ya sama wali kelas ya. Sudah, Bu. Ya, kalau belum di-share sama wali kelas, kalian boleh atau berhak meminta ke wali kelas dengan bahasa yang sopan tentunya. Bapak, Ibu, mohon maaf saya belum dapat susunan acara atau saya belum dapat materinya ya. Setelah ini materi akan di-share setelah sanlat nanti selesai. Materi akan di-share oleh guru agama yang tadi menyampaikan yaitu Bapak Saiful Rijal. Nanti jam kedua, insya Allah ada Ibu Sukarwati yang akan menyampaikan di materi kedua. Ya, tentunya kalian harus tanggap ya dengan beberapa hal yang disampaikan. Kemudian sekali lagi Ibu mohon kerjasamanya untuk menghargai siapapun yang berbicara di depan layar laptop atau HP kalian. Siapapun itu tanpa kecuali Bapak Ibu guru kalian yang ingin menyampaikan beberapa hal-hal penting ya pembelajaran hari ini. Karena apa yang kalian lakukan hari ini, apalagi ini bulan Ramadan, ya, menghargai adalah bagian dari perolehan pahala ya di bulan Ramadan ini. Kalian menghargai, kemudian mendengarkan, itu adalah bagian dari pahala ya. Chat sengaja Ibu kunci, nanti ketika Ibu akan berikan ice breaking baru Ibu buka, tapi tolong kalian simak baik-baik. Selanjutnya, materi yang pertama, tolong ditulis di kertas masing-masing biar nggak lupa, ya. Ada tugas terkait materi Pak Rijal, tolong ditulis masing-masing. Kalian buat tulisan ataupun cerita tentang kegiatan Ramadan kalian dari hari pertama sampai hari 13 ini, pengalaman yang berkaitan dengan materi yang Pak Rijal tadi sampaikan, ya. Pengalaman baik terkait dengan rukun puasanya, ya, kemudian tentang fikih puasanya, sholat tarawihnya, kemudian kenapa? Membuat apa tadi? Oh, membuat tulisan atau cerita kegiatan Ramadan kalian dari hari pertama sampai hari ke-13 hari ini. Ya, terkait dengan materi yang Pak Rijal sampaikan. Itu tulisannya. Minimal banget 2 halaman. 2 halaman buku. Ya. Nanti boleh difoto. Itu cerita ya bentuknya ya. Buku tulis yang kecil, bukan buku tulis Big Boss. Nanti kamu foto, kamu share di grup kelas masing-masing. Grup agama maksudnya. Kalau Ibu nanti menerima yang kelas 9, Pak Rijal kelas 7, Pak siapa? Arif kelas 8. Termasuk nanti materi kedua, semua materi sanlat nanti akan ada penugasan. Tapi yang pertama Pak Rijal ini penugasannya itu. Nanti yang kedua nanti Bu Wati yang menyampaikan penugasannya apa untuk hari Selasa. Sudah, kita akan lanjut ke materi kedua. Sudah siap semuanya? Pak Arif, sudah siap Pak Arif? Pak Arif belum dibuka mic-nya. Ya. Ibu buka kembali chat-nya. Pak Arif akan share screen sebuah gambar dan kalian harus cepet-cepetan. Tolong bantu Pak Rijal yang pertama menuliskan siapa, ya. Yang pertama menuliskan siapa dan lengkap jawabannya. Tolong perhatikan apa yang akan Ibu share. Tapi yang kedua ini kalian lihatnya di layar ya, bukan di chat. Tapi jawabannya di chat. Hanya satu gambar yang Ibu share dan itu sebentar saja di-share-nya oleh Pak Arif. Langsung ditutup oleh Pak Arif. Siap ya? Ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silahkan Pak. Sesaat saja Pak. Belum kelihatan. Nanti hitungan ketiga lagi tutup ya Pak. 1, 2, 3. Tutup Pak.
Ya, silakan ditulis di chat. Bukan hewannya, nama hewannya. Nama hewannya tadi ada apa saja di situ? Nama Tian. hewannya yang lengkap, jangan tulis jerapah doang. Yang lengkap tulisannya. Ya, ada 3 yang sudah menulis, baru 3 belum mewakili ya. Nah, ini baru dari beberapa yang sudah menulis. Alhamdulillah. Berarti nyambung ya. Ini untuk fokus konsentrasi saja. Ya, selesai akan Ibu tutup chatnya. Akan Ibu kunci setelah ini. Stop. Ya, terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi untuk konsentrasi kembali. Nanti jawaban yang benar akan kita sebut namanya, kemudian fokus kembali ke materi kedua. Kepada Ibu Haja Subkarwati, MPD, dipersilahkan. Mama, ini belum matiin kamera. Mama. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah akhirnya masuk ke sesi kedua. Saatnya Bu Ati kalau tadi memberikan arahan, maka kali ini giliran Ibu untuk berbagi materi. Perlu disampaikan di awal bahwa bukan karena Ibu paling hebat untuk soal materi ini, tetapi inilah saatnya Ibu Wati belajar kembali, berliterasi kembali soal materi ini, dan kemudian kita sama-sama diskusi untuk kita lebih bisa menerapkan lebih baik lagi tentang tema ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan benar-benar kita mampu menjadi orang yang kualitas takwanya semakin baik. Seperti itu ya. Jadi bukan karena Ibu punya kelebihan dalam hal ini ya, sekali lagi itu. Tema kita adalah tentang jujur atau kejujuran, kalau mau dibikin jadi kata benda karena jujur ini adalah kata sifat. Ini guru bahasa Indonesia jadi ngomongnya kelas kata. Baik, sebelumnya barangkali materi ini materi yang memotivasi kita untuk bisa lebih menerapkan lebih baik lagi tentang kejujuran. Selanjutnya untuk kegiatan hari ini bentuknya adalah hanya satu studi kasus dulu tentang kenyataan yang ada pada diri peserta didik soal penerapan jujur atau tidak jujur tentang segala hal. Lalu nanti Ibu mau sharing pendapat dari kalian, mau Ibu coba untuk bisa berpikir kritis, kira-kira ini apa sih fenomenanya? Ini kira-kira bahaya nggak dalam hidup kita sehari-hari kalau ini terus-terusan kita lakukan? Lalu barulah kita bicara soal kejujuran, apa itu jujur, apa perintah Allah soal kejujuran, berikut juga ajaran Rasul untuk mengenai kejujuran. Nanti kita bahas lebih lanjut bagaimana penerapan kejujuran, bisa melalui apa saja kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah pentingnya bahwa satu tema kita kaitkan pembahasannya dan kita kaitkan dengan pemanfaatannya di dalam kehidupan. Karena semua ilmu yang kita peroleh nggak akan ada gunanya jika ilmu itu hanya sebatas pada pengetahuan. Jadi orang belajar itu kan learning to do. Yang pertama barangkali learning to know, learning to do, learning to hold. Dan nanti adalah bagaimana pembelajaran itu bermakna untuk orang banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan sekedar
memahami pengetahuan, tetapi bagaimana mengejawantahkan atau menerapkan ilmu yang sudah kita ketahui itu di dalam kehidupan nyata, dan yang pastinya harus bermakna ujungnya bahwa semua hal yang kita lakukan di muka bumi ini adalah kaitannya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang akan menjadi bekal kita ketika kita mau kembali kepada Allah. Ya, jadi titian kegiatannya menit demi menit dalam kehidupan, karena wujud akhirnya adalah bagaimana itu berimbas pada akhirat kita kelak. Baik, yang pertama pembelajaran, Ibu punya 5 buku yang khusus untuk Ibu dedikasikan. Ini memang cuma cerpen, kumpulan cerpen, tetapi yang Ibu tuliskan adalah tentang soal cinta yang hakiki pada kehidupan manusia. Cinta yang hakiki kepada Allah, yang semuanya Ibu tuliskan di dalam cerpen. Dan cerpen ini bukunya ada 5, akan Ibu bagi-bagikan kepada peserta didik yang nanti mampu mengutarakan pendapatnya. Nanti bukunya bisa diambil di sekolah. Ya, baik. Studi kasus yang pertama, ilustrasinya adalah minta tolong dibacakan satu peserta didik, tapi ini tidak berbonus tentunya ya. Baik, yuk silakan. Ada yang mau mencoba membaca? Keisha dari 78 bersedia untuk membaca, Nak? Silakan dibuka unmute-nya. Tampak di layar ya, materi Ibu udah tampak ya? Halo. Nampak, Bu. Ayo, siapa yang membacakan, siapapun boleh. Ya, monggo. Ayo. Hanya baca. Nazril, Nazril nih, ayo Nazril. Hai. Ya udah. Yo, si A ditanya ibunya, apakah PJJ sudah diikuti dengan benar dan sudah menyelesaikan semua tugasnya dengan baik? Dia jawab langsung, beres mah, kata si A sambil mengacungkan jempolnya. Tapi pada kenyataannya, seharian dari pagi, si A hanya asik main game. Dia tidak hadir PJJ, apalagi menyelesaikan tugas. Yuk monggo, apakah sifat ini mencerminkan kejujuran pada diri si A? Silakan, yang mau jawab bonusnya dengan alasan satu orang menjawab disertai dengan alasan menyebut nama dan kelas, akan Ibu catat, dan sudah bermodus 1 buku kumpulan cerpen dari Ibu. Monggo. Ya, Bu. Aldi, siapa ini? Bu. Siapa namanya? Nashwa. Naswa, silakan Naswa. Ya, di sini, ya? iya. Oke, silakan Nak. Tuh, udah tentu nggak bersifat kejujuran, terus itu nggak patut dicontoh, karena kan harusnya kalau misalnya memang nggak PJJ, ya ngomong aja nggak PJJ, kenapa harus bohong padahal dia main game gitu. Apa dampaknya buat dia? Dampaknya, ya pertama kan dia jadi nggak dapat materi belajar, terus dia juga dapat dosa dong bohong sama ibunya, terus ya ketinggalan sama materi yang ada. Terima kasih cerpen pertama untuk Naswa. Selamat. Baik, nanti kita akan bahas dari materi ya. Sekarang kasus kedua. Siapa bersedia membaca? Genta mau baca, Genta? Silakan, Nak. Oke, bisa, Genta? Baca aja. Ya. Baca, Bu. Ya. Si B setiap pagi hanya sibuk pakai seragam, pegang Al-Quran, lalu foto dan segera menyerahkan foto ke guru agama untuk laporan. Dia sama sekali tidak membaca Al-Quran, sebagaimana yang dikirimkan guru agamanya melalui voice note. Ya, baik. Siapa yang bersedia mengutarakan mengkritisi fenomena ini? Ini banyak loh. Kayaknya yang saya, Bu. Ayo silakan, siapa? Sebut nama. Pradia. Siapa, Nak? Pradia.
Nadia kelas Kelas 76. kelas berapa sayang? Nadia 76. 76. Oke, monggo. Bagaimana menurut Pradia? Kalau dilihat sih, kalau dari foto tuh kelihatannya tuh kayak lagi baca Al-Quran gitu, tapi di belakangnya tuh kayak cuman megang terus taruh lagi gitu kan, itu sama aja dosa gitu kan, ngebohongin orang gitu kan, disuruhnya tadarus tapi malah main game gitu. Jadi bobo lagi ya Pradia. Apa efeknya nih Pradia buat orang ini? Siapa Efeknya yang ya dia bohongi? pertama ya dapat dosa gitu, Bu. Ya karena membohongi Allah ya. Terus kedua gelisah nggak itu orang ya? apaan? Ya pasti punya rasa gelisah nggak ya? Kalau begitu Punya, Bu. Ya, banyak orang yang Terus ilmunya nggak didapat, Bu. Betul. Dan yang pasti orang baca Quran kan dapat apanya, Nak? Dapat ilmu, hidayah. Berkali-kali lipat ya kalau di Ramadan kita lakukan, apalagi ya. Pradia, terima kasih banyak, anak pinter, soleh untuk kamu, mudah-mudahan. Dan barangkali bukan kamu yang termasuk itu ya, dan Ibu yakin bukan. Baik, sekarang Pradia sudah kasus ketiga. Yuk. Baca dulu, baca. Silakan, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Oke, silakan baca. Maaf, Bu. Tadi pagi saya tidak bisa gabung PJJ karena paket internet habis. Sore ini saya sudah pelajari video kiriman Ibu. Insya Allah nanti malam saya akan selesaikan. Ya, pinter banget Muhammad Haikal. Apa Muhammad Haikal mau berpendapat langsung atau Ibu serahkan ke orang lain? Dia dapat buku nih. Mau jawab? Oke. Ini dulu apa namanya? Jangan di-unmute. Siapa yang mau? Kalau nggak Muhammad Haikal, silakan yang lain. Siapa yang mau berpendapat? Bu. Ya, silakan, Nak. Di sini di ilustrasi ketiga di sini dijelaskan nggak dikasih tahu. Namanya dulu dong, Neng cantik. Nanti bukunya nyasar Ibu. Ya. Saya Kaila dari kelas 73. Kaila, monggo, silakan. Di ilustrasi yang ketiga ini tidak dijelaskan nih apakah tadi pagi ini dia bohong atau jujur nih. Dan dia bilang di sore ini dia bakalan ngelesain semua pelajarannya dan nanti malamnya akan dikirim. Tapi kita nggak tahu apakah nanti malam dia akan beneran dikirim atau malah nanti dia malam malah males-malesan bukan yang ngerjain tugas yang harusnya dia kerjain. Kalau misalnya nanti tugasnya itu dikerjain sama dia, ya dia akan dapat pahala karena dia udah jujur sama gurunya, karena dia udah menyelesaikan amanah-amanah dari gurunya. Tapi kalau tugasnya nggak diselesain, berarti dia termasuk salah satu orang yang udah bohong sama gurunya, dan dia akan mendapat dosa. Dan semua materi-materi yang dijelaskan sama gurunya nggak akan masuk ke dalam akalnya, nggak akan masuk ke dalam otaknya gitu. Oke, gitu ya. Baik, tetapi mudah-mudahan dia berkata jujur ini ya, yang bikin dalam fenomena ini. Katakan aja nggak apa-apa meskipun pahit gitu ya, atau mungkin agak malu, kan kadang-kadang banyak anak yang begitu gitu ya. Tapi ada juga yang mendramatisir keadaan ya, padahal paketnya ada, tapi bilang maaf paketnya habis. Atau kalau dia langsung kirim hari itu pas sore dia langsung kirim, berarti dia sudah jujur. Kaila, terima kasih, suaranya merdu, kalimatnya lancar, mengkritisinya oke. Kaila 3 ya, sudah 3 orang. Baik, ini fenomena nyata di dalam PJJ kalian. Inilah yang terjadi, ya. Tapi mudah-mudahan kita evaluasi sama-sama. Mulai hari ini, yuk. Kita mencoba untuk semakin hari hidup kita itu warnailah dengan apa adanya. Nah, kaitannya dengan apa adanya apa sih gitu ya. Baik, kita coba ya.
Nih. Berarti bicara tentang jujur. Nih, ada ini perintah Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi lisan kita, yuk disuruh Allah banget nih. Kalau kamu memang, ini untuk orang-orang yang beriman, kalau kamu memang ingin dikategorikan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, ayo jaga lisan kita dengan ucapan-ucapan yang apa adanya. Karena jujur berarti mengatakan sesuatu yang sesuai dengan fakta. Ya, bukan mendramatisir, bukan mengarang-arang kata, mengarang-arang kalimat yang tidak sesuai dengan konsep atau kenyataannya. Gitu ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Masih di Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wassadiqina wassadiqat. Sidik itu artinya kan jujur. Ada wassadiqina wassadiqat. Ini artinya untuk saya langsung ke artinya saja. Ya. Tunggu laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Artinya ini yang tadi sodik, berkata dengan benar. Kalimat terakhir dari bunyi dari akhir ayat ini adalah Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi orang yang berkata jujur, orang mukmin yang senantiasa berkata benar sesuai faktanya, maka Allah akan limpahkan banyak ampunan dan limpahkan pahala yang besar. Jadi berimbas pada itu tentang kejujuran, ya. Ini di Al-Ahzab. Baik, berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang jujur. Jadi arti dari ayat ini kalau dari belakang ya di Girl Hair Studio memperbaiki ya. Dia berarti kemenak barber-barber maka gue. Ini ya. Ya unmute dulu, Nak. Nggak gue. Nggak gue kan itu jamanan. Ibu bisa ini. Nggak gue itu ya, baik. Ibu ulangi kembali bahwa untuk kita bisa senantiasa menjaga tingkat kejujuran kita, ayo berada pada komunitas orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya dengan kejujuran. Ya, upayakan kita ada di komunitas yang itu semakin hari supaya kita terjaga dan tetap semangat untuk menjaga lisan. Jadi berkata jujur buat kita menjadi seperti orang yang kalau nggak habis makan nggak minum gitu ya, jadi nggak enak gitu ya. Jadi hari-harinya senantiasa lisannya dijaga untuk selalu jujur. Kalau sudah habis satu kata aja ya, minimal hati kita segera ya terjagalah untuk tidak menodai lisan kita dengan hal-hal yang tidak jujur. Ya. Selanjutnya masih di Al-An'am, gantian nih siapa yang mau baca? Ya, Al-An'am 152. Kita pelajari dulu nih dalil-dalilnya, apa perintah Allah tentang kejujuran gitu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa ba'ah di
wa ba'ahdillah aufu dalikum wasaddaqum salah. Mohon maaf. Zalikum wasaddaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Apabila kamu berbicara sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu dan penulia janjimu, demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Jadi artinya, jujurlah sekalipun kepada kerabat. Pokoknya kepada semua orang di muka bumi ini, bicaralah hal yang jujur. Ya. Nah, ini hadisnya. Kita langsung ke maknanya saja dulu karena terlalu rapat alat. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur karena sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Jika seorang senantiasa jujur dan berusaha jujur, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hati-hati kalau kamu terbiasa berdusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan pada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang pendusta. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang yang berdusta dan kita senantiasa menjadi orang yang dicatat Allah sebagai manusia yang jujur. Jadi jujur dekat dengan kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan pada surga. Karena sesungguhnya kenyataan seperti itu ya. Kebohongan satu akan melahirkan kebohongan lain. Kebohongan yang kedua akan melahirkan kebohongan selanjutnya, yang ketiga dan seterusnya. Dan itu seperti sebuah mata rantai yang nggak akan putus. Jadi hindarilah. Terus ya, contoh misalnya, kok nggak PJJ, paket habis. Oke, Ibu konfirmasi ke ibumu ya. Ibu saya lagi nggak ada. Kejujuran, kebohongan kedua. Ya, kemana ibumu? Wah, ibu saya lagi bla 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 dan seterusnya. Akhirnya muncullah kebohongan lain, kebohongan lain, kebohongan lain, dan yang akhirnya itu akan mendatangkan kegelisahan. Ya, dan akhirnya banyak loh kejahatan yang munculnya adalah karena kebohongan. Banyak kasus-kasus besar gitu ya, misalnya yang berbuntut pada pembunuhan. Ya, seseorang mengaku sebagai apa, tapi padahal kenyataannya dia tidak. Akhirnya dia melakukan kejahatannya untuk menutupi kebohongannya, dan akhirnya bisa melakukan pembunuhan atau kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat yang seperti itu. Maka jujur ini benar-benar obatnya hati gitu ya. Jadi akan memperkuat. Tetapi sebaliknya kalau dusta akan betul-betul itu sebuah penyakit hati yang membahayakan baik secara fisik ataupun secara ruhiyahnya gitu ya, secara fisiknya atau secara kolbunya itu membahayakan sekali ya. Dan kamu pasti sudah tahu itu dan udah jelas ya, ini dari hadis Bukhari Muslim yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa kejujuran itu dekat dengan kebaikan, kebaikan dekat dengan surga. Pilihan kita pasti sama ya, satu visi kita, satu misi, bahwa kehidupan ini cuma alat untuk kita meningkatkan kualitas iman, karena kelak kita pasti akan kembali kepada Allah, dan kembalinya kita kepada Allah harusnya dengan membawa bekal yang banyak. Jangan sampai hidup di dunia diwarnai banyak kebohongan, kedustaan-kedustaan yang bikin membuat kita sudah sengsara di dunia, sengsara lagi di akhirat, ya. Jangan sampai. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Baik, selanjutnya. Ya. Ini juga hadis Nabi yang disampaikan pada Tirmidzi ya. Da'ma yadi buka ilama la yari buka fa inna sodi
Fa inna sidu Allah. Fa inna sidqa tumanni wa inna kadzibin. Ya, tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu, sesungguhnya kejujuran menenangkan jiwa, sedangkan dusta akan menipu dan justru menimbulkan kegelisahan. Benar nggak ya seperti itu? Siapa yang berani mengungkapkan satu pengalamannya? Berbonus buku nih, boleh pengalaman orang lain deh, lihat dari pengalaman. Kalau berani jujur sih pengalaman diri sendiri nggak apa-apa. Yang bisa tadi kebaikan, yang kejujuran menimbulkan kebaikan, keberkahan, atau mungkin kedustaan yang kamu lakukan menimbulkan kegelisahan. Yuk, siapa yang berani mengungkap? Satu buku lagi untuk kalian. Silakan. Halo, masih ada di sana? Kalimatnya cukup jelas ya? Coba, tadi kan kita sudah membuka hadis Nabi yang mengatakan bahwa kejujuran dekat dengan kebaikan dan sebaliknya. Jika dusta, itu akan menimbulkan kegelisahan jiwa. Siapa yang punya pengalaman dan berani mengungkapkan pengalamannya, berbonus 1 buku dari Ibu. Silakan. Ya? Ada? Silakan. Halo. Ayo, siapa yang mau jawab? Berbagi kisah nih. Ada? Ada nggak? Halo? Saya mau. Ya. Pak Witra? Pak Witra kemana nih? Yuk, ada yang mau mencoba? Saya Bu Genta, Bu. Oke, silakan Genta. Gimana Genta tadi berkait dengan pengalaman kehidupan nyata ya? Iya. Ya. Jadi itu kan saya pas dulu Ya, silakan Genta. pernah isengin teman saya, Bu. Jadi saya ngumpetin barangnya dia. Nah, terus saya ngomongnya bukan saya yang ngumpetin. Nah, dia akhirnya kayak nggak temenan lagi sama saya. Pas saya udah minta maaf, dia temenan lagi. Gitu ya. Itu waktu kamu bohong ada rasa nggak nyaman nggak Genta? Ada, Bu. Selain kayak udah nggak nyaman, terus dia jadi kayak ngurangin temen gitu, Bu. Betul ya, jadi berkurang temannya. Jadi nggak nyaman, benar ya apa yang dikatakan oleh Rasul bahwa kebohongan itu menimbulkan ketidaknyamanan, kegelisahan. Baik, karena punya pengalaman yang positif, yang kamu melakukan kejujuran dan bikin kamu tenang, walaupun kata yang kamu katakan itu nggak enak mungkin didengar sesaat oleh orang lain, ada? Tapi bikin kamu tenang gitu. Pernah? Saya tidak ingat lagi, Bu. Oh, nggak ingat lagi ya, baik. Di hari ini belum melakukan sesuatu? Iya, belum, Bu. Oke. Baik, ya itulah anak-anak ya. Ya, buat Genta 1 buku. Baik, selanjutnya nak, tanda-tanda nyata pendusta itu adalah satu tanda dari orang yang munafik. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari itu ya. Bisa dibaca ayatul munafikun salah satun. Idza haddath kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tunzakhon. Ya, artinya apa? Tanda orang munafik itu ada 3. Dusta dalam berkata, menyelisihi janji, artinya nggak tepat janji, dan khianat terhadap amanah. Ya, dan mudah-mudahan kita nggak melakukan. Bahaya loh bener ya, bener-bener bahaya. Kalau dusta itu bener-bener bahaya. Baik, anak-anak, ini bulan Ramadan. Puasa dan kejujuran itu dekat sama sekali. Coba siapa yang bisa membuat penjelasan kepada kita semua. Apa kaitan puasa dengan kejujuran? Ya, ada yang bisa? Walaupun udah tertulis sih.
Ya, atau nggak usah ya, kita lanjut aja ya, karena mengingat waktu. Hanya Allah yang tahu kalau kita puasa, iya nggak? Ibu kita bisa nggak tahu, teman kita bisa nggak tahu, ya. Apakah kita, misalnya nih kita tiba-tiba minum gitu ya, atau makan, atau mengaku puasa tapi sesungguhnya tidak puasa, itu hanya Allah yang tahu. Maka benarlah bahwa puasa itu adalah tempat yang paling tepat untuk melatih kejujuran. Ya, tuh. Makanya nih, mumpung bulannya bulan Ramadan, perbaiki diri. Sedikit-sedikit kita harus dekat pada kejujuran. Baik. Nah, kalau bicara tentang jenis kejujuran, ini ada Sidq al-Qalbi, jujur dalam berniat, ini soal hati, ya. Hanya kita dan Allah tentu yang tahu kita berkatanya jujur atau enggak, gitu ya. Perbaikilah nih ya, saya bacakan aja. Hati adalah poros anggota badan, setuju ya? Hati barometernya kehidupan manusia. Hati sumber dari seluruh gerak langkah manusia. Jika hatinya bersih, maka seluruh perilakunya akan mendapat manfaat. Tapi jika hatinya mulai keruh, maka perilakunya juga akan mendatangkan bencana. Rasul bersabda, ingatlah dalam tubuh kita ada segumpal daging, bila baik, maka baiklah seluruh tubuh, maka bila rusak, rusaklah ia. Jadi jagalah kolbu dan hati kita untuk selalu jujur dalam berniat melakukan hal apapun di dalam kehidupan kita, sesungguhnya itulah yang harus terjadi. Baik, berikutnya adalah Siddiq al-hadis, jujur dalam berucap, jujur dalam berkata itu mahal harganya, karena kejujuran yang kita sering lakukan membuat orang percaya pada kita, tapi satu saja kebohongan yang kita lakukan, maka seumur hidup orang pasti akan tidak percaya pada kita, gitu ya. Berat, jadi mahal. Kejujuran itu harganya mahal, maka senantiasalah jaga lisan kita untuk selalu berkata jujur. Lalu Siddiq jujur. Udah mah. Udah mah apa? Kapan cuci muka? Cuci muka di mana lu? Tadi. Tadi di mana? Ya. Oleh karena itu kita harus selalu mengikhlaskan setiap amal yang kita lakukan dalam melakukan hal apapun di muka bumi ini, ya. Jangan sampai yang kita sampaikan nih, kalau orang kayak ibu nih bicara tentang bahas kejujuran tapi tidak ibu amalkan dalam kehidupan nyata, sama aja bohong, gitu ya. Jadi itu apa yang kita lakukan selalu diterapkan di dalam perbuatan, ya. Sidq al-wa'd, jujur dalam berjanji. Janji membuat diri kita selalu berharap, janji yang benar membuat kita bahagia, tapi janji palsu bikin was-was. Tadi kembali lagi ke hadis yang tadi ya, bahwa kejujuran itu mendatangkan, dan kita nggak boleh ingkar janji, harus berak kamu ya. Menepati janji. Sama berak. Ada baik. Baik, berikutnya Sidq al-hal, jujur dalam kenyataan. Ya, orang mukmin itu hidupnya selalu berada di atas kenyataan. Dia tidak akan menampilkan sesuatu yang bukan dirinya. Jadi kelihatanlah bahasa tubuh kita sebagai orang yang penuh kejujuran atau tidak, kita nggak bisa mendustakan, kita nggak bisa bohongin orang lain, gitu ya. Yang kita buat pura dalam diri kita itu pasti akan tahu. Apaan emang nggak bisa? Ya, seperti itu ya. Hidup sesuai dengan keadaan diri, dengan bahasa yang sederhana. Rasul mengingatkan kita dengan ungkapan, orang yang merasa kenyang dengan apa yang diterimanya seperti orang yang memakai dua. Baik, lanjut. Jadi, yuk makin hari kita makin meningkatkan kejujuran kita. Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Baik,
Dari saya share screen-nya seperti itu, satu orang siapa yang berani membuatkan kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan, materi dari Ibu Wati, ini materi penggugah semangat untuk semakin memperbaiki diri, menjadi manusia yang senantiasa jujur, menjadi manusia yang senantiasa meningkatkan ketakwaannya di sisi Allah. Siapa yang bisa mengutarakan kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini? Silakan. Satu buku lagi untuk kamu. Ini udah masih satu. Ya, silakan. Halo. Halo. Saya, Bu. Ayo, silakan siapa? Dari kelas berapa? Farasa ya? Faras. Vika Askia kelas 79. Sorry. Yo Vika, silakan nah. Vika Askia. Vika Genta. Kejujuran itu perilaku yang baik dan di atas segalanya. Dan membuat kita memasuk surga. Iya, ada lagi yang belum sempurna nih, belum mencakup. Ibu maunya mencakup semua hal yang tadi kita bahas. Ya, mohon maaf ya, belum bisa dapat. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir nih? Saya, Bu. Oke, silakan siapa anak pintar? Kaila, Bu. Oh, Kaila lagi. Silakan Kaila. Di sini dijelaskan bahwa jujur ini memiliki banyak macamnya. Dan di sini juga dijelaskan bahwa jika kita melakukan kejujuran, kita tidak akan merasa gelisah dan kita akan mendapat pahala karena kita sendiri itu jujur. Tapi kalau misalnya kita bohong nih, kita itu gimana sih rasanya? Kalau misalnya kita bohong, itu udah pasti akan ada rasa gelisah, nggak enak, yang udah pasti gimana ya? Kita ini punya perasaan takut gitu, takut ketahuan atau gimana gitu. Dan perilaku jujur ini bukan hanya akan buat kita mendapat pahala, tapi perilaku jujur ini juga berdampak baik untuk kehidupan di sekeliling kita. Bukan hanya kita bakal dapat pahala, tapi kita bisa dapat banyak teman karena kita jujur, kita bisa dapat gimana ya, kayak orang-orang juga pada percaya sama kita. Jadi jujur ini itu memiliki banyak manfaat, bukan hanya dapat pahala doang, bukan hanya itu aja, tapi jujur juga memiliki banyak sekali manfaat. Tapi kalau bohong emang ada manfaatnya. Mungkin bohong di awal emang manfaatnya, wah gue nggak ketahuan nih kalau misalnya gue bohong. Tapi kan di akhir sudah pasti orang yang berbohong itu pasti akan ketahuan. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kita itu dalam sehari-hari harus berperilaku jujur karena jujur memiliki banyak manfaat, sedangkan kebohongan tidak memiliki manfaat sama sekali. Kaila, keren deh. Buka video dong. Bu Dewi, kita jadi pengen ketemuan deh sama Kaila ya. Ya Allah, Kaila, subhanallah. Kaila boleh dong dibuka videonya. Untuk kamu, Bu Dewi, karena tadi dia udah dapat buku yang Bingkai Cinta buat Ato, satu buku lagi dari saya, kumpulan cerpen SMPN 179 untuk Kaila. Berarti saya masih nyimpen satu buku lagi nih, Bingkai Cinta. Iya, Bu Wati, saya mau lihat wajahnya Kaila sebab videonya ketutup, Kaila. Silakan, saya ini screen-nya saya matikan aja bisa ya. Kok. Bisa kok Bu Wati. Oh bisa. Ayo, Kaila dibuka videonya ya, Bu Dewi mau lihat. Banget sih. Iya, keren. Jawabannya anak-anak 179 keren-keren Bu Wati. Iya, hebat ya Bu Dewi, kita jadi gurunya bangganya luar biasa. Jadi kangen pengen cepet-cepet ketemu nih. Betul, doa bareng-bareng yuk. Ini bulan Ramadan loh. Virus corona Allah angkat dari muka bumi. Tahun ajaran baru kita bisa bertatap muka. Saya sudah rindu menyaksikan anak-anak langsung kita bersilaturahminya langsung tatap muka yang nyata ya Bu Dewi. Ayo yuk kita khususkan doanya hari ini Bu Dewi. Menutup kegiatan kita. Dari saya kayaknya cukup. Atau ada pemimpin kita berdoa? Boleh kalau ada, yuk khususon doanya untuk corona dari muka bumi biar kita bisa tatap muka. Dari materi saya cukup. Besok materinya reviewnya Ibu lewat Google Form.
nanti akan ada soal-soal sederhana tapi sifatnya penerapan dan apa yang sudah Ibu sampaikan dan kita diskusikan di dalam momen ini. Barangkali Bu Dewi bisa melengkapi soal tentang kejujuran. Mohon maaf, barangkali ada satu yang terlewat dari saya atau apa. Boleh Bu Dewi? Ya Bu Haji, nanti saya. Ya. Silakan. Dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Khairan katsiran atas arahan atau materi ya atau pesan-pesan yang disampaikan dari Ibu Subkarwati selaku wakil kesiswaan, dan kita semua bahagia ya anak-anak masih yang masih bertahan di Zoom ini ya, sekitar 478 partisipan, dan teman-teman yang belum masuk itu tadi dari awal sudah memaksa masuk sebenarnya, namun mereka belum bisa masuk ya. Ini sebenarnya ada 13 kesempatan lagi nih yang masuk ya. Tadi kayaknya Bu Ati belum ngasih tugas buat pembiasaan Selasa ya? Yang hari Selasanya. Baik, hari Selasa besok saya share di hari Selasa biar dikerjakan di hari Selasa. Oh, Ya, iya. besok Ya. pagi saya akan share. Saya lewat Google Form aja Bu Dewi untuk mereview materi yang sudah kita bahas hari ini. Itu aja dari saya. Ya baik Bu Ati. Anak-anak nanti silakan dipantau ya grup agamanya, mungkin nanti Bu Ati akan berikan ataupun grup kelasnya masing-masing. Mungkin nanti Bu Ati bisa share ke kita, nanti kita bantu di kelas agama. Jadi pesan Ibu untuk ini sebelum kita akan berdoa bersama. Kegiatan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 lebih kurang ya. Kalaupun nanti ada kelewat-kelewat, itu artinya kita menyesuaikan waktu mulainya ya. Dan setiap kesempatan yang ada tentunya kalian harus manfaatkan sebaik-baiknya ya. Karena mungkin dari sekian ratus siswa inilah manusia-manusia yang terpilih ya. Bukan berarti yang belum bisa masuk tidak terpilih, bukan. Namun kalian punya kesempatan masuk Zoom. Kita tetap berusaha mengupayakan bagaimana yang belum bisa masuk itu juga bisa masuk melalui nanti kita sedang upayakan 24 jam mendatang ini untuk link YouTube ya. Jadi hari Rabu bisa diakses ke link YouTube. Namun kalau inginnya link Zoom, maka kalian harus masuk lebih awal 7.30 karena akan terus banyak yang masuk join ya. Ketika sudah 500 maka terkunci otomatis.